Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adegia Zulfana Septia Dewi, 3 NIM terakhir 194, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, kelas 3F. Di sini saya akan membahas materi mengenai kategori hukum Islam yang meliputi syariah, fikih, dan hukum Islam. Dan kemudian materi selanjutnya mengenai kedudukan fikih syiasah dalam sistematika hukum Islam. Kategori hukum Islam meliputi syariah, fikih, dan hukum Islam. Yang pertama, ada syariah. Nah, di sini Al-Jurjani mendefinisikan syariah sebagai suatu mazhab dan taurik mustawin atau ke jalan yang lurus. Syariah secara bahasa berarti sumber mata air, tempat untuk binatang-binatang berkumpul. Di sini menurut etimologi, syariat atau bahasa syariah yang berarti jalan menuju ke sumber mata air yang mempunyai makna jalan lurus yang harus diikuti oleh kaum Islam. Di sini para ahli pun juga mendefinisikan kata syariah, yaitu segala sesuatu yang telah ditilah Allah yang berhubungan dengan tingkah laku umat Islam di luar yang berkaitan dengan akhlak. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa syariah sendiri yaitu suatu aturan kehidupan manusia yang sudah diatur oleh Allah yang kita yakini, percayai, dan imani. Yang kedua ada fikih. Fikih dalam bahasa Arab, faqh secara definitif, fikih berarti suatu ilmu yang bersifat amaliyah yang telah digali dan telah ditemukan dari dalil-dalil yang telah mendefinisikan ini. Fikih secara etimologis berarti paham yang mendalam. Jadi fikih itu sendiri yaitu ilmu tentang hukum-hukum syariah yang bersifat amaliyah yang telah digali, yang ditemukan oleh dalil-dalil yang secara tafsil. Ada beberapa definisi tentang fikih di sini, yaitu pertama, fikih berarti suatu ilmu yang berkaitan tentang hukum-hukum Allah. Yang kedua, ringkasan materi di atas membicarakan tentang hal-hal yang bersifat amaliyah furu'iyah. Yang ketiga, pengetahuan tentang suatu hukum Allah yang telah diterapkan berdasarkan dalil-dalil tafsil. Jadi, dapat disimpulkan pengertian fikih sangatlah berkaitan dengan syariah, karena pada hakikatnya syariah berlandasan dengan fikih. Begitupun sebaliknya, fikih berlandasan dengan syariah. Yang ketiga, hukum Islam. Dalam bahasa Latin, hukum berarti data dari bahasa Arab al-hukum. Hukum secara etimologis berarti ketetapan, keputusan, dan penyelesaian suatu masalah. Di sini maksudnya hukum dari segi kata al-hukum berarti bentuk masdar dari kata hakam yahkukumu. Hakama yang berarti memutuskan, menetapkan, dan menyelesaikan suatu masalah. Maka hukum Islam ini membahas tentang suatu hukum yang ada di dalam agama Islam, yang sudah dituliskan ayat Al-Quran dalam surat Al-Hujurat ayat 14. Penyebutan dari kata hukum Islam telah sering dipakai sebagai terjemahan dari istilah kata syariah atau fikih Islam. Maka hal ini bisa dinilai hukum dalam berbahasa syariah Islam yang bersifat khoto'i atau mutlak benarnya dan telah berlaku untuk setiap masa dan tempatnya. Ruang lingkup syariah, fikih, dan hukum Islam. Ruang lingkup dari syariah sendiri yaitu ada ibadah, muamalah, munakahat, jinayat, siasat, dan akhlak. Kemudian ruang lingkup dari fikih yaitu sholat, puasa, dan ibadah haji. Ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan kehidupan keluarga seperti perkawinan, perceraian, nafkah, dan ketentuan nasab. Nah, di sini ada beberapa ruang lingkup yang telah diatur oleh hukum Islam, yaitu ada hukum munakahat. Hukum munakahat membahas tentang suatu masalah dengan perkawinan serta akibat-akibatnya. Kemudian ada hukum wirasah. Hukum wirasah adalah segala sesuatu masalah yang berhubungan dengan pewaris harta warisan, dan ahli waris. Kemudian ada hukum muamalah yang telah menganut segala sesuatu tentang
masalah hak-hak atas benda, masalah kebendaan, dan pinjam-meminjam perserikatan. Dan yang terakhir, hukum Islam yang mendahulukan suatu kewajiban dari hak pahala dan amal. Kemudian pembahasan terakhir mengenai kedudukan fikih siyasah dalam sistematika hukum Islam. Secara kedudukan, fikih siyasah berada di dalam fikih muamalat. Ini apabila fikih muamalah diartikan dengan arti luas. Akan tetapi, apabila fikih muamalah diartikan secara sempit, maka fikih siyasah bukanlah fikih muamalah. Ini dikarenakan fikih muamalah adalah fikih yang mengatur hubungan manusia dengan kebendaan yang bersifat privat, bukan publik. Walaupun kemungkinan ada campur tangan pemerintah, hanya saja pencampuran tersebut bukanlah secara esensial, seperti apa yang diartikan secara sempit menurut Khutlari Beig, yaitu muamalah adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaat.